Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Ibu kolega keluarga besar BRIN dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan yang sedang sakit bisa segera dipulihkan. Juga kita ucapkan duka bagi beberapa teman kita yang baru saja meninggal 1 minggu yang lalu, ya. Semoga beliau semua diterima di sisinya. Mohon maaf. Jadi termasuk saya sendiri ini saya kena sariawan ya, jadi agak bengkak. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon bisa ditampilkan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan apel pagi pada hari ini. Yang pertama yaitu saya ingin menyampaikan berita yang mungkin agak berita gembira bagi Bapak Ibu khususnya para periset di OR, bahwa insya Allah kita akan segera mendapatkan pengalihan anggaran yang terkait anggaran non operasional, ya, anggaran program riset dari beberapa KL, ya, tidak semua KL, tapi dari beberapa KL yang memang sudah diproses oleh Kementerian Keuangan. Semua mohon bisa bersiap-siap, ya, karena menurut saya tidak mudah juga untuk menyerap anggaran yang diberikan untuk sampai akhir tahun, ya, hanya tinggal 5 bulan barangkali, ya. Tapi ya tidak apa-apa, yang penting ini bisa menjadi baseline kita ke depannya, ya. Kemudian ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan, ya. Jadi ini sesi tanya jawab pertanyaan lagi, ya. Karena ini ada banyak pertanyaan nih minggu ini, ya. Jadi saya ingin menjawabnya satu persatu. Jadi ini ada pertanyaan dari teman-teman kita. Jadi penempatan peneliti di kedeputian dan di direktorat, ya, itu bisa menjadi segregasi sosial dan masalah besar di masa yang akan datang karena adanya perbedaan perlakuan dan dukungan lainnya, ya. Kembalikan peneliti ke OR dan PR. Sementara di kedeputian dan direktorat lebih dikhususkan untuk anjak, rekayasa dan lainnya, ya. Jadi ini mestinya sudah diketahui, ya. Kalau yang mengikuti apel pagi, mengikuti berbagai sosialisasi kita mestinya sudah paham, ya. Meskipun kalau belum paham juga nggak apa-apa, gitu ya. Gitu bahwa sejak awal itu sebenarnya tidak pernah ada kebijakan menempatkan personel secara top down, ya, untuk mengisi formasi di deputi maupun di OR gitu dan PR-nya, ya, semua berbasis pada open call, pemetaan dan kesepakatan antara sivitas dan unit terkait. Karena itu Bapak Ibu banyak diwawancara kan, gitu. Kemudian tugas dan fungsi deputi dan OR itu jelas-jelas berbeda, ya. Apapun jabatan fungsionalnya. Jadi perlu saya sampaikan, kita menempatkan orang, mengambil orang, ya, atau menetapkan, memilih, Bapak ini, Ibu itu ada di sini, ada di sana, Mbak itu, dan sebagainya. Itu tidak berbasis pada jabatan fungsionalnya. Karena jabatan fungsional itu intinya bisa dinamis, ya, bisa berpindah-pindah, gitu ya. Jadi ya, silakan jabatan fungsional itu menjadi pilihan dari Bapak Ibu sekalian, dari sivitas. Saya sudah bosan, saya pengen pindah. Ya kalau lulus uji kompetensi ya silakan saja, gitu ya. Ini saya pengen pindah, tadinya saya bosan jadi arsiparis, saya pengen jadi humas. Ya boleh saja kalau memang diterima di humas, dan kemudian Bapak Ibu ikut uji kompetensi Peranata Humas dan diterima, misalnya, ya. Gitu. Jadi tugas dan fungsi deputi, ya, itu adalah intinya memberikan layanan, ya. Jadi seperti saya sama tetapi untuk spesifik. Itu termasuk layanan kebijakan berbasis bukti, ya, untuk kementerian lembaga eksternal bagi 3 deputi terkait kebijakan, ya. Jadi deputi kebijakan pembangunan, deputi riset inovasi daerah, dan juga deputi kebijakan riset dan inovasi. Sebaliknya OR fokus pada riset di bidangnya, ya, melakukan aktivitas litbang jirap, aktivitas riset di bidangnya, apapun ranahnya, mau hulu maupun hilir. Tetapi bukan hilirisasi, gitu ya. Termasuk di situ adalah bukan juga membuat naskah akademik misalnya untuk berbagai kebijakan, karena itu urusannya deputi kebijakan misalnya. Kalau hilirisasi urusannya layanan yang diberikan di deputi pemanfaatan riset dan inovasi misalnya, ya. Sehingga deputi tidak akan masuk ke aktivitas riset. Memang di awal-awal itu saya lihat masih ada
kecenderungan seperti itu, gitu ya. Karena itu yang segera kita luruskan kembali, ya. Jadi ya wajar-wajar saja karena kan semua baru ya, sehingga semua belum ya tanpa sadar mungkin ya itu mengarah seperti ke riset misalnya ya yang di deputi kebijakan itu sempat terjadi seperti itu. Gitu. Nah ini saya kurang paham ini ya, adanya perbedaan perlakuan dan dukungan lainnya. Apakah ada perbedaan gitu ya? Jadi dan ini yang saya nggak tahu, mungkin apakah sepertinya deputi kok beberapa deputi sering melakukan FGD di hotel gitu ya. Oh itu sudah saya tegur ya. Tidak boleh ada FGD di hotel gitu. Sama halnya dengan OR tidak ada ya. Gitu kalau tidak perlu banget. Umumnya kita lakukan FGD di hotel kalau ada permintaan dari mitra gitu ya. Misalnya ya saya sebut aja misalnya PKN meminta bantuan karena harus mengalihkan sedemikian banyak orang dalam waktu singkat ya, kita bersama-sama di konsinyering di hotel ya, itu kita fasilitasi ya gitu, karena itu kan kebutuhan kita juga ya. Jadi tetapi bukan sekedar FGD misalnya setengah hari, 1 hari terus harus di hotel gitu, ngapain ya. Jadi itu yang banyak yang sudah saya tegur ya untuk tidak melakukan itu lagi ya, karena kita punya banyak kantor yang cukup representatif dan silakan dilakukan di kantor kita ya. Toh kalau memang ada narasumber ya masih bisa dibayar kan, narasumbernya tidak perlu harus di hotel gitu ya. Ya semoga nanti Gesos yang di mana ini, yang di Puspitek, Gesos kita yang cukup representatif juga di Puspitek, di Cibinong ya, itu juga bisa dikelola oleh mitra sehingga layanannya juga bisa setara hotel bintang 3 lah, jadi tidak memalukan juga misalnya ya, kalau memang harus perlu nginep gitu loh ya, tapi silakan di fasilitas kita gitu. Ya, jadi misalnya nih, ini untuk kasus ya, bagaimana sih untuk Deputi KP misalnya ya, Deputi Kebijakan Pembangunan, apa sih tugasnya Deputi Kebijakan Pembangunan ya? Jadi pertanyaan ini pasti bermula karena ketidakpahaman ya, gitu. Jadi saya minta kepala OR, kepala PR ya itu harus paham gitu ya, harus paham proses bisnis internal di BRIN gitu ya. Jadi harus paham atau mencari tahu untuk bisa paham gitu ya. Misalnya nih kalau Deputi KP itu harus mulai dari input yang berasal dari KL ya, karena urusannya adalah nasional, termasuk forum-forum internasional yang terkait. Itu sebabnya kalau ada COP ya, pertemuan COP di internasional itu selalu saya minta tim dari salah satu direktorat terkait di Deputi KP yang maju gitu ya. Kemudian pakarnya bisa mengambil dari OR terkait ya, yang sesuai dengan topik pada tahun itu misalnya ya. Gitu. Ini sangat penting agar apa? Jadi kalau dulu mungkin biasanya yang ikut COP itu kebanyakan pakar langsung gitu ya. Pakar sebagai layer 3-nya Kementerian Luar Negeri dan KL teknis. Misalnya kalau untuk CITES itu Kemlu dan KLHK, biasanya begitu ya. Kemudian baru ada pakar dari lembaga riset kan. Nah, kalau pakar saja yang maju, kita tidak bisa kita akan kesulitan untuk keep update ya, kemudian membaca keseluruhan karena kan pakar kita juga pasti sibuk harus riset juga ya. Jadi ini yang saya minta bahwa dan ini menjadi tugas Deputi KP gitu ya, dan tim hukum dari PAKS. Jadi kita akan didik tim hukum kita, ada hukum yang akan kuat di hukum antariksa, hukum kelautan, hukum biodiversitas misalnya dan sebagainya ya. Gitu. Jadi layer 3 ini yang harus diwakili secara tetap ya oleh koordinator terkait di direktorat di Deputi KP ya. Kemudian dengan tim hukum yang terkait juga gitu. Dan bila diperlukan baru bisa didampingi oleh para pakar dari OR sesuai kebutuhan pada tahun tersebut misalnya ya. Nah, sebaliknya untuk Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi itu fokus ke pelaksanaan akuisisi data ya. Akuisisi data seperti survei ya, selain masalah kebijakan untuk sektor riset dan inovasi juga terkait pembuatan berbagai regulasi. Misalnya kita sekarang sedang menyelesaikan RPP ya, 2 RPP kita yang turunan Undang-Undang 11 2019. Nah, itu dilakukan di-lead oleh Deputi KRI gitu ya. Termasuk nanti memonef seluruh kebijakan ya, seluruh kebijakan yang
rekomendasi kebijakan maksud saya ya, dan bagaimana rekomendasi kebijakan itu beneran bisa diimplementasikan atau tidak, ya, baik dari Deputi KP maupun dari Deputi Riset dan Inovasi Daerah, ya, gitu. Jadi positioning di Deputi itu, jadi tidak betul ya kalau di Deputi terus itu melakukan riset gitu ya. Tentu sebagai personil kalau ada misalnya periset yang masuk di Deputi kemudian tetap nulis paper, ya silakan saja gitu loh ya, karena itu kebebasan sebagai periset kan, ya silakan saja gitu, karena itu bagian yang kita tidak larang gitu ya, selama melakukan kewajiban minimalnya di Deputi tersebut. Ya, pertanyaan nomor 2 coba. Ya, ini ada cukup banyak nih soalnya. Ya, nomor 2 nih ya. Nah, ini beberapa KL mengeluh ya kalau BRIN hanya melahirkan indeks Scopus, nah, gitu ya. Lalu apa manfaatnya buat tugas dan fungsi KL gitu ya? Dan apa manfaatnya untuk kerjasama ya? KL itu kerjasama dengan BRIN gitu. Keadaan ini telah menyulitkan proses kerjasama ke depannya gitu. Ya, sehingga ya kira-kira begitu ya pertanyaannya gitu. Nah, ini yang saya juga nggak paham juga kenapa ada persepsi seperti ini gitu ya. Ini pasti yang belum paham gitu ya. Jadi ini persepsi sepihak pasti ya gitu. Persepsi sepihak yang merasa sudah betul padahal tidak pernah cari informasi yang betulnya seperti apa begitu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, BRIN itu lembaga riset dan sivitas BRIN apakah periset atau bukan ya harus terbiasa untuk pintar mencari informasi ya, kemudian pintar menganalisa informasi dan tidak sekedar persepsi sepihak gitu ya. Jadi semua itu harus ada tulisannya gitu, dan pasti saya bikin tulisannya gitu ya. Gitu. Jadi ini adalah persepsi sepihak jelas ya. Mungkin ini pendapat personal ya. Jadi tetapi juga ya saya kurang tahu ya. Nah, yang penting adalah pelaksanaan tugas dan fungsi BRIN untuk mendukung kebijakan berbasis evidence ya, evidence based policy, science based policy itu baru kita mulai sejak forum komunikasi riset dan inovasi Oktober tahun 2021 ya. Itu baru awal kita mulai karena kan kita jalan baru 1 September sebenarnya ya. Gitu. Dan saat ini setahu saya Deputi KP itu roadshow satu persatu ya ke para eselon 1 di KL-KL untuk memulai proses tersebut tahun ini lagi gitu ya. Misalnya nih kalau dulu tadi yang seperti contoh yang tadi ya, kita itu kan dilibatkan di layer 3 untuk biodiversitas, untuk antariksa, untuk nuklir, untuk apalagi untuk kelautan misalnya ya gitu. Nah, ke depan kita tidak hanya itu ya, mestinya harus dengan Menko Polhukam misalnya Pak Mahfud MD, bahwa kita masuk di layer 3 untuk pertemuan COP masalah HAM misalnya ya, bersama Komnas HAM juga misalnya ya gitu. Karena dulu memang tidak ya ex-LPNK tidak pernah dilibatkan begitu, tapi kalau sekarang kan kita sudah mengintegrasikan semuanya ya gitu, sehingga kita harus mengembalikan ya layanan itu ke KL-KL tersebut gitu ya. Nah, yang kedua, jadi mungkin persepsi ini muncul ya, jadi indeks Scopus ini muncul ya gitu, karena saya kurang tahu ya kenapa kok hanya indeks Scopus gitu ya? Padahal kita tidak pernah menuliskan harus ada indeks Scopus gitu ya. Jadi ya secara formal tidak pernah ada loh ya, dan secara aktual juga tidak pernah karena kita tidak pernah bergantung pada satu indeks gitu ya. Jadi ini mungkin terkait dengan masalah KKM ya. Ini dugaan saya ya. Ya, keluaran kinerja minimal ya yang berbasis output ya, output yang basisnya itu adalah kekayaan intelektual gitu ya, yang diperlakukan untuk sivitas DOR apapun cabungnya ya. Jadi ini sivitas DOR, kalau di Deputi lain lagi ya indikatornya gitu ya. Nah, memang kalau yang ini belum kita tulis ya gitu, belum kita tulis gitu. Jadi belum kita buat, maksudnya peraturan BRIN tentang capaian kinerja belum kita buat, saat ini baru proses sedang kita buat, karena kita memang sedang menunggu penyelesaian pengalihan teman-teman supaya tidak 2 kali kerja ya.
Gitu. Nah, mengapa kita KPI ya, Key Performance Indicator kita itu output kekayaan intelektual untuk periset ya. Ya karena tugas dan fungsi OR itu melakukan riset ya, melakukan litbang cirap di berbagai ranah gitu. Dan litbang cirap berbagai ranah itu riset itu ya intinya kebaruan. Kalau nggak ada kebaruan artinya nggak ada yang nggak ada nilai tambahnya gitu ya, karena kalau nggak ada kebaruan kita tetap harus beli lisensi gitu ya, sehingga tidak menimbulkan nilai tambah bagi ekonomi, bagi industri dan sebagainya ya. Dan kebaruan itu yang dibuktikan dengan kekayaan intelektual gitu, apapun bentuknya, bisa PVT, bisa galur yang dilepaskan, bisa paten yang granted, bisa publikasi tentu saja yang terindeks global ya. Dan publikasi itu terindeks global, bukan terindeks Scopus gitu ya. Nah, terindeks global itu seperti apa? Itu kita memakai kombinasi ya. Nanti kalau sudah kita lansir, saya akan sampaikan memakai kombinasi dari berbagai indeks. Karena indeks Scopus juga tidak sempurna gitu ya. Dan itu hanya publikasi itu hanya salah satu dari KKM yang bisa menjadi pilihan Bapak Ibu, gitu ya. Jadi ini yang insya Allah kita segerakan. Moga-moga bulan ini ya kita bisa selesaikan terkait capaian kinerja supaya Bapak Ibu ada panduan tertulisnya sehingga nggak ngarang-ngarang sendiri, gitu ya. Itu hanya persepsi sendiri, ngarang-ngarang sendiri, terus bingung-bingung sendiri, ya kan? Gitu. Jadi tidak bisa mengatur strategi bagaimana harus bekerja, misalnya ya. Kemudian terkait dengan layanan PKL tadi, sebenarnya sejak awal mekanisme dan skema untuk mendukung kebijakan berbasis bukti ya di KL itu sudah dipersiapkan ya, karena ini adalah salah satu tugas dan fungsi utama kita di BRIN ya setelah jadi BRIN, selain memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional gitu ya. Jadi lanjut coba. Ini masih ada ya ini ya. Jadi saya ingatkan kembali ya bagi yang belum tahu atau yang belum paham ya, tugas dan fungsi ya TUSI BRIN itu pendukung kebijakan pembangunan berbasis bukti atau sains ya, itu nomor satu gitu ya, baik untuk di level kementerian lembaga, di level nasional maupun di pemerintah daerah di daerah ya. Kemudian nomor dua, penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional ya, itu melalui dua aktivitas, sebagai BRIN sebagai funding agency dan BRIN sebagai executing agency ya gitu. Jadi ini ya yang harus saya tekankan. Nah, bagaimana sih hubungannya antara kita semua di dalam BRIN itu ya. Jadi kalau kita bicara yang pertama itu yang paling kanan, yang merah ya. Jadi kita BRIN sebagai funding agency itu sebenarnya dikelola oleh tiga dan plus satu deputi, yaitu deputi SDMI, deputi FRI, dan deputi IRI ya untuk infrastruktur. Dan itu fokusnya adalah melayani Bapak Ibu yang ada ya periset ya, termasuk yang ada di OR dan PR ya. Tidak hanya Bapak Ibu di OR PR loh ya. Mereka bertiga 3+1 ini melayani seluruh Indonesia, periset seluruh Indonesia. Karena BRIN ada untuk tidak sekedar untuk periset BRIN, itu bedanya dengan LPMK dulu ya. BRIN ada untuk periset seluruh Indonesia. Itu sebabnya kita mengelola layanan program riset dari semua hal, termasuk dana abadi dari LPDP ya. Jadi jangan merasa, oh ini kok periset sendiri nggak diurusin tapi ngurusin yang lain, kok nggak bisa begitu. Karena periset di kita yang ada di OR dan PR itu adalah sebagai executing agency, fungsi kita sebagai executing agency. Sedangkan fungsi kita sebagai funding agency itu tetap harus dijalankan untuk yang nasional. Ya, dan itu kita split betul ya, itu saya ingatkan kembali, kita split betul untuk menjamin independensi ya, karena umumnya funding agency dan executing agency itu terpisah ya, supaya bisa independen gitu, sehingga kita bisa menjamin fairness untuk setiap pengusul dan menjamin kompetisi ya, kompetisi dari setiap pengusul. Karena selalu saya sampaikan, riset tanpa kompetisi itu pasti sampah ya. Jadi kita harus menjaga kompetisi itu ya. Jadi itu nomor satu gitu, dan saya yakin Bapak Ibu di OR dan PR kita itu pasti menang kalau ikut kompetisi ya, tentu selama Bapak Ibu mau kerja bareng
ya, kolaborasi dan sebagainya dengan banyak pihak. Nggak lihat hanya PR-nya, nggak lihat hanya OR-nya, gitu ya, dengan banyak pihak, dengan luar negeri dan sebagainya. Gitu. Nah, hasil dari Bapak Ibu DOR PR itu sebagian bisa juga untuk mendukung ya layanan kebijakan ya science based policy, evidence based policy untuk KLKL yang dilakukan oleh 3 deputi yang lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini saya ingatkan kembali ya bahwa seperti ini. Lanjut. Ya. Nah, pertanyaan ketiga ya. Oh, mohon maaf, sebelumnya lagi. Sorry nih. Jadi, nah ini yang perlu saya tekankan ya. Jadi banyak negara lain, ya banyak lembaga lain di negara lain itu yang banyak ketemu saya, ya kontak saya untuk tanya kenapa wah ini kenapa ide ini muncul gitu ya, karena mereka selama ini kesulitan juga, ya karena banyak negara itu yang ingin mengintegrasikan juga ya. Kalau Jerman itu sejak lama, sejak saya masih kerja di Jerman bahkan ya saya tahu babak belurnya mereka untuk mengintegrasikan berbagai lembaga funding agency dan lembaga riset di Jerman yang ruwet ya gitu. Kalau yang terakhir yang berhasil itu hanya UKRI ya yang di Inggris tahun 2018 ya. Itu pun masih dibagi 9 di dalamnya gitu ya, karena ruwet juga ternyata gitu ya. Nah, mengapa kita dengan kita melakukan ini apa keuntungannya ya, dan itu yang mereka lihat juga saat ini ya. Keuntungannya kalau umumnya funding agency itu hanya jadi penyalur duit gitu ya. Akhirnya duit itu jadi besar, jadi mahal ya. Jadi hibah riset itu jadi mahal. Maksudnya karena orang minta hibah riset itu pasti minta segala macam, termasuk untuk beli infrastruktur, termasuk untuk membiayai SDM, research mobility, misalnya mobilitas periset, ya dan seterusnya, bayar postdoc, bayar ini dan itu, gitu ya. Nah di kita itu semua karena sudah ada infrastruktur disediakan sendiri oleh deputi infrastruktur yang biaya mobilitas periset oleh deputi SDMI, sehingga pendanaan dalam konteks hibah riset itu menjadi murah ya. Itu yang fenomena yang mungkin Bapak Ibu para periset di ORPR itu pahami sebagai anggaran riset saya turun gitu ya, gitu, anggaran riset saya turun jauh gitu ya. Pasti turun jauh karena kalau riset saja itu sebenarnya tidak mahal gitu ya, yang mahal itu kan ongkos ecek-eceknya ya, gitu, gimana beli alat, gimana melihara alat, alatnya ada yang rusak, operasional alat, maintenance dan seterusnya, belum lagi biaya untuk macam-macam ya, gitu. Nah itu sudah kita split semua sehingga hibah riset itu menjadi sangat rasional gitu ya, dan ini akan membantu Bapak Ibu periset karena Bapak Ibu periset tidak akan dibebani oleh target, misalnya saya dapat 30 miliar, coba bayangin dapat 30 miliar ya kan, gitu misalnya dapat 30 miliar tapi dapat cuma 2 paten gitu loh misalnya ya, gitu, dibandingkan orang lain yang mungkin hanya dapat 1 miliar tapi dia menghasilkan 10 paten, bukan babak belur ya kan. Padahal ternyata di kegiatan Bapak Ibu yang 30 miliar itu sebenarnya yang untuk risetnya sendiri nggak sampai setengah miliar gitu ya, yang lebih banyak untuk hal-hal lain misalnya. Nah ini yang dengan sistem seperti ini itu jadi lebih ternormalisasi gitu ya. Lanjut coba yang pertanyaan ketiga. Nah ini yang terkait ekspedisi dan eksplorasi. Nah ini sesuatu yang saya baru sadari ya, kita baru sadari pada saat itu sudah dirilis dan mulai dijalankan dari batch 1 ya. Jadi yang pertama harus saya sampaikan ya, ini harus diketahui kepala OR dan kepala PR loh ya, supaya Bapak Ibu pimpinan ini bisa menjelaskan begitu ya. Jadi dan kalau perlu mengusulkan cara metode yang lebih bagus gitu ya. Jadi selain komplain boleh gitu ya, tapi bagusnya kalau kepala OR dan kepala PR itu harus ngasih solusi juga gitu. Tapi ya kalau nggak tahu solusinya ya saya yang carikan ya. Gitu. Jadi anggaran untuk skema ini ekspedisi eksplorasi itu bersumber dari APBN BRIN ya. Gitu. Jadi ini kan salah satu skema yang ada di deputi fasilitasi ya.
gitu, supaya tadi nggak Bapak Ibu seperti dapat 30 miliar tapi sebenarnya untuk ekspedisinya 29,5 M misalnya gitu ya. Jadi nah ini untuk skema ini berasal dari APBN BRIN ya. Nah, sehingga karena dia dari APBN BRIN bukan dari dana abadi seperti halnya RIM ya, Riset Inovasi untuk Indonesia Maju. Jadi penerimanya, kalau penerimanya itu dari internal BRIN, katakanlah OR, ya, anggaran tidak dapat dihibahkan ke RPLOR, ya, karena masih dalam satu instansi, gitu. Sehingga waktu itu terpaksa pengelola DIPA di Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi itu mengelolanya secara terpusat, gitu ya, karena nggak bisa dihibahkan. Jadi ini sejujurnya, mohon maaf ini kita kurang sadari waktu itu ya, gitu. Jadi sehingga harus ngajuin anggaran gitu sesuai kebutuhan langsung ke Deputi Fasilitasi karena anggarannya tidak dicairkan ke pengelola DIPA di OR gitu ya. Jadi ini yang banyak yang belum tahu ternyata ya, dikira distribusinya itu dalam bentuk pencairan ke RPL-nya OR gitu ya, sehingga mereka tanya, lu kok anggarannya nggak cair-cair gitu ya. Memang bukan nggak cair karena seharusnya Bapak Ibu harus langsung mengajukan ke sana. Nah, di lain sisi untuk Deputi Fasilitasi ini menimbulkan kerepotan yang luar biasa ya, karena sudah banyak yang jalan kan baru ketahuan gitu, setelah jalan ada berapa ratus gitu ya manusia yang harus kemana-mana gitu. Jadi tentu tidak bisa kita menjamin kedisiplinan setiap penerima ya perjalanan itu untuk segera menyelesaikan bukti pertanggungjawaban rampung gitu ya, sehingga tim pengelola DIPA jadi seperti tersandera gitu karena harus nagihin satu-satu ya, dan semua ya tidak selalu aware kan dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Ya, itu sebabnya untuk yang batch 1 itu sebagian ya dilakukan improvisasi dengan sistem reimburse parsial ya, untuk komponen yang tidak bisa dilakukan transaksi di awal. Misalnya kalau pesawat dan sebagainya itu tentu bisa langsung dibelikan selesai ya. Tapi kalau transportasi di lokasi, lamsam dan sebagainya ya itu sulit ya. Gitu, karena itu diberikan reimburse parsial supaya Bapak Ibu disiplin segera menyelesaikan. Kalau sudah selesaikan langsung dikasih sisanya misalnya gitu ya. Nah, ini yang menjadi problem. Karena itu waktu itu saya sudah sampaikan ke Deputi Fasilitasi sudah mulai semester 2 ini sumber pendanaan untuk ekspedisi dan eksplorasi yang diterimakan ke internal BRIN ya itu diambil dari dana abadi saja gitu. Toh sebenarnya sama saja gitu ya. Gitu sehingga kita bisa lakukan hibah langsung ke siapa? Ke RPL-nya OR ya, rekening penampungan lain di OR, dan OR akan bisa pengelola DIPA di OR yang bisa langsung mengelola sendiri sehingga lebih mudah begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya jawaban atas pertanyaan ini ya, semoga bisa dipahami gitu ya. Ya kalau ada yang belum paham nanti tanya ke teman-teman sebelahnya yang paham ya, atau kalau belum paham juga bisa WA saya ya. Gitu. Jadi lanjut pertanyaan nomor 4 ya. Jadi ini apa ini? Oh, ini bagaimana dengan juknis jabatan fungsional prarekayasa dan PTN ya. Apakah penilaian PAK akan terpengaruh dengan juknis yang belum keluar, juknis baru maksudnya ya. Nah ini saya sampaikan yang nomor 1, jadi tim di direktorat di Deputi SDMI itu sebenarnya sudah menyelesaikan semua ya peraturan rancangan peraturan BRIN tentang juknis Jabung itu ya, dan bahkan sudah dimasukkan di Kemenpan RB ya, dan telah memulai proses sebenarnya bersama dengan Kemenpan RB gitu ya. Nah, tapi ternyata saat ini Kemenpan RB itu dalam proses percepatan perubahan total atas Permenpan RB nomor 13 2019 tentang jabatan fungsional ya. Jadi misalnya ini yang paling krusial, di situ dihilangkan yang namanya butir kegiatan gitu ya. Jadi semuanya berbasis pada penugasan dari kantor sesuai dengan tugas fungsi instansinya misalnya ya, hanya
cakupan ini namanya batasannya itu dibuat longgar begitu ya. Jadi tidak terlalu rigid gitu. Nah, tentu ini hal yang bagus karena ini akan memudahkan kita dalam mengelola gitu ya, dan juga memudahkan Bapak Ibu supaya lebih fleksibel kan gitu. Nah, tetapi masalahnya ya, kita Juknisnya sedang berproses, terus ini juga berproses lebih cepat bahkan gitu ya, sehingga diputuskan ya oleh mereka untuk menunda pembahasan ini yang peraturan BRIN tentang Juknis ya, Jabung di atas gitu ya, sembari kita menata ulang Juknisnya mengikuti draft ya rancangan peraturan RB yang baru supaya tidak 2 kali kerja ya, nanti kan capek lagi ya, Bapak Ibu juga repot lagi kan kalau harus 2 kali kerja. Tetapi untuk penilaian PAK, insya Allah tidak ada masalah karena kita masih dapat berpegang pada juknis lama. Tetapi misalnya nih kalau di Prekayasa kan harus ada sistem piramida dan sebagainya, ya itu kita konversi saja, kita buat apa istilahnya analogi saja ya, menyesuaikan dengan struktur organisasi kita saat ini. Kan struktur organisasi kita saat ini ada kelompok riset, ada pusat riset, ada apa ini namanya organisasi riset kan misalnya. Ya kita ikut itu aja dulu ya, gitu. Toh yang menilai diri kita juga ya. Jadi insya Allah itu tidak akan jadi masalah ya. Jadi Bapak Ibu silakan yang mengajukan PAK untuk mengajukan PAK saja, minta tanda tangannya ya ke tadi kepala kelompok riset, kepala PR, kepala OR-nya, kira-kira begitu ya. Itu kita bikin simpel aja lah ya. Gitu, jadi jangan dibikin repot ya. Lanjut nomor 5 ya. Oh ini ya, ini Civitas Ex Kementan. Nah ini kita baru sadari ini ada 909 orang gitu ya, belum memperoleh tunjangan kinerja bulan Juni dan tunjangan kinerja ke-13 gitu ya. Daripada nanti di ombudsman-kan lagi kan ya, gitu kan repot juga ya. Gitu. Jadi karena cukup merepotkan ya. Padahal kita sebenarnya nggak ada urusannya gitu ya. Apanya nggak ada urusannya gitu. Karena sebenarnya sesuai seperti halnya KL yang lain ya, sebenarnya Tukin Juni dan ke-13 itu harusnya masih dibayar Kementan gitu ya. Tetapi Kementan mengakui bahwa mereka sudah menerbitkan SKPP gitu ya, tanpa berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Keuangan Kementan, sehingga BPK BRIN juga belum mendapatkan informasi tersebut gitu ya. Jadi ini memang inilah masalah klasik sebenarnya ya. Jadi karena dipecah-pecah ya seperti kita dulu kan, kalau di BRIN sekarang kan yang pegang gaji cuma satu, jadi tidak mungkin hal seperti ini terjadi ya, gitu. Nah, gitu. Nah, memang pada saat yang sama kita sebenarnya sudah mendiskusikan dengan DCA terkait tambahan biaya belanja pegawai BRIN untuk tahun anggaran 2022 ya, karena belanja pegawai kita dari anggaran yang ada itu akan habis mungkin bulan Oktober ya, gitu. Tapi ya nggak usah khawatir ya, insya Allah kita kita dapat tambahan dari BA Bun ya, gitu. Nah kita sedang berproses tanpa memperhitungkan beban tukin di atas gitu ya, tukin yang tadi yang Juni dan ke-13 untuk 909 teman-teman kita dari Kementan itu ya, gitu. Nah tetapi ya karena ya tetap harus kita proses karena sudah terlanjur keluar SKPP dari Kementan, mereka sudah merilis itu, ya tentu Kementan nggak bisa bayar lagi gitu ya. Nah karena itu kita lakukan bilateral aja antara BRIN dengan Kementan untuk mengalihkan belanja tukin tersebut ya. Jadi seperti kasus BKKBN di awal dulu ya. Jadi kalau BKKBN itu sangat kooperatif sehingga mereka langsung mengalihkan semuanya misalnya ya, gitu. Sehingga insya Allah pembayaran tukin untuk Juni dan ke-13 akan kami talangi dari anggaran BRIN ya, gitu. Tetapi ya ini repotnya ya, gitu. Kita jadi harus menghitung harian gitu ya. Harian itu maksudnya apa? Karena kelas jabatan Bapak Ibu di Kementan dengan di BRIN itu beda. Kalau di Kementan misalnya peneliti, saya lupa ya, Madya dan Utama itu 11 dan 13. Kalau di BRIN kan 12 dan 14 gitu ya.
Jadi akan diputuskan bahwa perhitungannya itu ya harian, maksudnya tanggal 1 sampai 17 Juni, karena dilantiknya kan 17 Juni nih, itu memakai kelas jabatan Kementan, dan 18 sampai 31 Juni memakai kelas jabatan BRIN, gitu ya. Jadi ya mohon maaf nanti kalau angkanya itu tidak sama ya, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya ya. Gitu. Jadi itu sudah kita rapatkan oleh tim Roren kita ya, dan akan ya semoga tidak ada masalah yang berarti ya. Jadi mohon teman-teman yang 909 civitas ya, ini bisa memahami masalah ini tanpa harus menyalahkan ya Kementan, sudahlah ya, gitu. Bagaimana juga kita akan masuk sebagai PNS baik-baik, kalau mutasi ya harus baik-baik ya, gitu. Seperti halnya kalau ke BRIN ya begitu ya, itu kita nggak usah saling menyalahkan, ya namanya manusia, kesalahan bisa terjadi di mana saja ya, gitu. Jadi tidak usah komplain dulu ke orang luar gitu ya, lebih baik tanya gitu sehingga bisa dijelaskan dengan baik ya. Oke, jadi mungkin ini yang terakhir. Wah, ini ya ini viral ya, terkait pengadaan renovasi gedung BJ Habibie lantai 2 gitu. Ya, ini ya saya berterima kasih sekali gitu ya, karena memang kita ada kita sampai ada Green Watch gitu ya. Jadi saya juga baru tahu ada Green Watch gitu ya. Nah, kalau saya berterima kasih karena itu jadi sumber koreksi untuk saya kan gitu. Jadi bagus banget gitu ya. Tidak hanya dari internal, mungkin dari eksternal juga. Jadi memang ini ada beberapa informasi yang menurut saya sangat misleading ya, gitu, terkait dengan paket renovasi ruang kerja Dewan Pengarah gitu ya. Jadi padahal ini mencakup berbagai hal yang lain gitu, dan sebenarnya ruang Ketua Dewan Pengarah sendiri itu sama sekali tidak ada yang direnovasi malah gitu ya. Jadi makanya ini sangat misleading kalau dikait-kaitkan dengan hal tersebut gitu ya. Saya sangat sayangkan sekali, karena sebenarnya apa yang selama ini ya semua sudah ada gitu ya. Karena lantai 2 itu selama ini diperuntukkan untuk kepala BPT dengan segala fasilitasnya gitu ya, termasuk ruang makan, ruang mandi, pantry, bahkan ada ruang karaoke, ruang rapat dan sebagainya gitu ya. Nah, justru lantai 2 ini ruang-ruangan itu yang kita tata ulang supaya lebih fungsional sehingga bisa menampung 10 ruang kerja untuk seluruh anggota 10 ya, Dewan Pengarah sekaligus sekretariat ya, gitu. Dan tentu ini dilakukan ya dengan sesuai regulasi ya, basisnya ada Rekomtek dari Kementerian PUPR gitu ya. Tetapi saya akan cek ulang ya hari ini di timnya Pak Trisal gitu ya. Jadi saya akan lihat detailnya, karena kalau saya kan tahu persis ya urusan bangun membangun begini. Jadi saya akan cek detail satu persatu itu sebenarnya apa sih yang mau direnovasi gitu ya, apa yang perlu, apa yang nggak perlu ya, akan saya cek ulang. Mungkin demikian, lanjut, ada lagi? Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi yang baik ini. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, ya, apalagi COVID-nya naik terus gitu ya. Saya kemarin juga sempat curiga saya kena COVID gitu ya, ternyata saya demam karena sariawan gitu ya. Jadi alhamdulillah ya gitu. Jadi ternyata setelah dites ya negatif, dan karena infeksi karena sariawan aja. Gitu, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi untuk semuanya sehat selalu, tetap semangat dan juga tetap fokus ya, khususnya teman-teman periset untuk bisa segera masuk ke riset ya, segera membuat proposal, segera toh semua skema kita itu bisa dalam tanda petik ya, sebenarnya bisa multi years ya gitu. Jadi demikian, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim.